Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disiapkan doanya terlebih dahulu agar kita diberi keberkahan. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih yang sudah menyiapkan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Coba saya cek dulu. Ilham kayaknya masih kurang rapi nih belakangan nih. Rasya, Pandu, Mandala, Subroto, Rizky Wahyu, Ramadan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Sebelum kita memasuki materi hari ini, masih ada yang ingat nggak materi yang sebelumnya? Apa, ketua kelas? Tentang sistem kelistrikan sepeda motor. Materi baterai. Sebelumnya ada yang pernah ngelihat itu baterai di mana gitu? Sepeda motor itu bentuknya persegi kotak, nggak ada yang bulat kecuali yang komponen, jenis, dan perawatan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu melalui literasi dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan komponen baterai. Jadi, baterai terdiri dari beberapa komponen antara lain yaitu sel baterai. Baterai 6 volt terdiri dari 3 sel. Sedangkan baterai 12 volt mempunyai 6 sel. Semakin canggihnya teknologi dan fitur sepeda motor zaman sekarang akan lebih membutuhkan daya aktif sebagai sumber pengoperasian. Seperti yang kita ketahui, sekarang sudah beredar banyak alat sepeda motor yang sudah tidak menggunakan kickstarter. Kelompok 1 mengecas baterai, kelompok 2 memeriksa baterai, dan kelompok 3 memasang aki pada sepeda motor. Ini kelompoknya kalian bagi sendiri aja ya. Berarti ada yang berempat, ada yang bertiga ya? Apa yang tiga tiga empat ya? Ada yang bertiga, ada yang berempat. Nah, sudah dipilih kelompoknya? Sudah. Oke. Kemudian di sini saya ingin membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Coba tolong dibagikan. Ya, per. Coba nih. Dah.
Standar aki normal biasanya kita standarnya 12,4 ya. Coba diperiksa itu tuh airnya, ya air elektrolitnya. Iya, Pami. Ingat di rolling ya, biar pada bisa semua ya. Nah ya, ini kan dia ada di sel nomor 1 karena dia ada di bagian positifnya. Ya, lihat, jangan ditinggal, harus dipegang. Lihat dia ada di angka berapa, lalu dicatat di 1. 1105 kalian catat situ sudah. Nah, kemudian dituangin lagi ke sini. Nah, lalu tutup lagi. Kemudian udah lanjut ke sel 2 dan seterusnya seperti itu. Coba lagi. Semua tangannya bisa gatel, makanya kita harus hati-hati. Nah. Ini semua dari aki 1, 2, 3 udah ada hasil semua? Udah? Ganti-gantian ya biar pada paham semua ya. Nah, ini bener nih sesuai SOP nih. Dipasang plusnya dulu dan negatif, baru ini dicolok. Hidupin, baru kita membaca hasil diagnosanya di bagian layar ini ya, layar kecil nih. Oke? Nah, di sini juga ada keterangan diagnosanya, indikasinya, ada kode-kodenya. Kalau di A6 berarti proses membaca diagnosa kondisi aki. Kalau tulisan NOBT jepit terminal tidak terpasang. Jadi antara si terminal dan negatif dan positif dia tidak terpasang kuat seperti ini. Ada yang cuma pasang di kita doang, berarti tidak boleh ya, harus terpasang seperti ini. Dan selanjutnya nih. Jadi kalian berpatu tuh. Jangan. Nanti tinggal kalian baca di bagian sini nih apa. Ini lagi memproses diagnosa dia. Ini kelompok 1 ada kendala di bagian mananya? Ketua kelompok? Akinya sudah jelek. Karena berapa dia itu? Tidak sampai 12. Oh, tidak sampai 12. Berarti perlu diganti ya? Ganti, Pak. Ingat pastiin semua dalam keadaan kencang ya. Jangan ada yang kendor.
negatif. 4. Hindari percikan api atau rokok di sekitar baterai. Yang ketiga, langkah kerja pemasangan baterai. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Pastikan kendaraan dalam kondisi mesin mati atau kunci kontak off. Yang ketiga, letakkan baterai pada dudukan sepeda motor. Yang keempat, sambungkan kabel terminal positif terlebih dahulu, kemudian terminal negatif. Yang kelima, kencangkan baut pengiat terminal dengan benar. Yang keenam, pastikan baterai terpasang dengan kuat dan tidak goyang. 7. Nyalakan kontak untuk memastikan arus masuk dengan baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Jelaskan perbedaan aki kering dan aki basah. Jenis elektrolit aki kering menggunakan elektrolit berbentuk gel yang stabil dan tidak memerlukan isi ulang. Aki basah menggunakan cairan elektrolit berupa asam sulfat encer yang perlu diperiksa dan diisi ulang. Desain dan struktur kemasan aki kering memiliki kemasan yang lebih tertutup dan rapat, sedangkan aki basah memiliki lubang ventilasi untuk mengeluarkan gas selama proses pengisian daya. Ada yang bertanya lagi? Saya dari kelompok 3 yang bertanya, Saya ingin menjawab dari kelompok 3. Mengapa saat memasang baterai terminal positif harus dipasang terlebih dahulu? Mengurangi resiko konsleting dengan memasang terminal positif terlebih dahulu. Anda dapat mengurangi resiko konsleting mengikuti standar praktik banyak teknisi dan profesional. Mengikuti standar praktik untuk memastikan keselamatan. Ada yang bertanya lagi? gambarkan skema pemasangan baterai pada sepeda motor. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Gambarkan skema pemasangan baterai pada sepeda motor. Letakkan baterai di dudukan yang ada di sepeda motor. Yang kedua, pastikan kunci kontak off. Yang ketiga, pasang terminal positif, kencangkan baut terminal positif. Yang keempat, pasang terminal negatif, kencangkan pada baut terminal negatif. 5. Pastikan aki tidak goyang dan tutup baterai dengan cover. Udah. Sekian presentasi kelompok dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih apresiasi lo. Lanjut kita ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pemeliharaan dan pemeriksaan baterai. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Fahmi, nama saya Ramadandi, Nama saya Riko. Oke. Jadi yang tadi saya jelaskan, alat dan bahannya itu ada hidrometer, alvometer, baterai, ada sikat kawat, ada kacamata, sarung tangan,
Hasil pemeriksaan baterai. Kondisi kotak baterai itu masih mulus, kondisi sel baterai masih bagus, kondisi terminal baterai masih bagus, kondisi sumbat ventilasi masih bagus, kondisi saluran ventilasi masih bagus. Hasil pengukuran tegangan tadi ada di 6,56 volt. Pemeriksaan jumlah elektrolit. Hasil pemeriksaan sel 1 1175. Hasil pemeriksaan sel 2 1160. Hasil pemeriksaan sel 3 1160. Hasil pemeriksaan sel 4 1175. Hasil pemeriksaan sel 5 1200. Hasil pemeriksaan sel 6 1150. Pemeriksaan berat jenis baterai. Hasil pemeriksaan sel 1 1175,007. Hasil pemeriksaan sel 2 1160,007. Hasil pemeriksaan sel 3 1160,007. Hasil pemeriksaan sel 4 1175,007. Hasil pemeriksaan sel 5 1200,007. Hasil pemeriksaan sel 6 1150,007. Melakukan pengisian baterai. Bersihkan dahulu terminal baterai dari kemungkinan terdapat kotoran maupun karat. Pembersihan terminal baterai dapat dilakukan dengan menggunakan kertas amplas. Lepaskan tutup-tutup sel pada baterai. Hal ini bertujuan agar gas hidrogen yang timbul saat proses pengisian dapat keluar dengan optimal, walaupun pada tutup baterai yang sebenarnya sudah dilengkapi dengan lubang ventilasi. Namun agar lebih baik lagi saat pengisian, apalagi saat melakukan pengisian cepat, maka lepas semua tutup sel baterai. Periksa permukaan air aki pada baterai tipe basah. Permukaan air aki pada semua sel harus berada di antara tanda lower level dan upper level. Bila permukaan air aki berada di bawah batas lower level, maka lakukan penambahan air aki dengan menggunakan air suling sampai pada batas upper level. Hubungkan kabel-kabel dari baterai charger dengan benar. Hubungkan terminal positif dengan terminal positif pada baterai charger dan terminal negatif. Baterai dihubungkan dengan terminal negatif baterai charger. Selain itu, periksa tegangan yang digunakan untuk melakukan penchargeran. Bila hanya satu baterai yang dicharger, maka gunakan tegangan pengisian 12 volt. Perhatikan penggunaan arus pengisian yang digunakan. Arus pengisian digunakan sebaiknya dibatasi di bawah 1/10 dari kapasitas baterai. Usahakan saat melakukan proses pengisian, temperatur dari elektrolit baterai air acuh tidak melebihi 40 Celcius. Jika temperatur di atas 40 Celcius, maka rendahkan arus pengisian atau hentikan proses penchargeran sampai temperatur elektrolit menjadi normal kembali. 2. Selama proses pengisian atau penchargeran, jauhkan dari api ataupun percikan bunga api, karena saat proses pengisian akan menghasilkan gas oksigen dan hidrogen, yang mana bila gas hidrogen terkena api akan dapat menimbulkan ledakan. Pengisian baterai penuh atau sudah selesai jika berat jenis elektrolit telah mencapai angka 1,25 min 1,28. Selain itu, tegangan pada baterai meningkat hingga 15 sampai 17 volt. Tegangan pada setiap sel baterai meningkat menjadi 2,5/2,8 volt. Segitu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Mengapa sepeda motor yang lama tidak digunakan akan menyebabkan aki turun tegangan sehingga sangat sulit dinyalakan? Karena aki mengalami self discharge, kehilangan arus sendiri, dan ada beban kecil sehingga tegangan turun dan
sulit menyalakan motor. Apakah ingin ada yang bertanya lagi? Ayo dari kelompok 2 dan 3. Nggak ada? Hah? Nggak ada, cukup. Udah, tutup aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengecasan baterai. Yang pertama itu ada kami tadi kan praktik. Nah, yang itu tuh ada hasilnya. Kita praktik tiga aki, yaitu yang pertama itu sebelum pengecasan itu ada 31.556. Terus pas sesudah dicas itu 33.27. Nah, itu masih normal. Slow charging aman, murah, baterai awet tapi lama. Sedangkan quick charging cepat, praktis tapi mahal dan bisa mengurangi umur baterai jika sering dipakai. Ada bertanya lagi? Saya mau nanya, saya dari kelompok 2 bertanya, kenapa arus pengecasan tidak boleh terlalu besar? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena bisa menyebabkan overthinking, panas yang berlebihan, dan kerusakan baterai jangka panjang. Ada lagi? Cukup. Ya, tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluarkan HP-nya ya. Sudah dikeluarkan HP-nya. Ini saya share di grup kita ya, grup TBSM ya. Oke? Sudah saya share nih. Nih, sudah saya share ya. Oke, sudah saya share. Lihat, sudah kan udah muncul ya? Sudah muncul. Nah, tuh saya kasih waktu 5 menit dari sekarang, silakan dikerjakan ya. 5 menit dari sekarang silakan dikerjakan. Oke. Kerjakannya ya. 5 menit nih dari sekarang dah. Sudah? Ada yang belum nggak? Siapa yang belum? Udah semua? Subroto sudah? Sudah? Oke, sudah dicek kembali ya? Udah. Oke, saya cek dulu sebentar ya, lihat Google Form ya. Siapa saja yang sudah mengerjakan. Ini ada yang belum terinput nih, satu orang nih, Mandala. Coba diklik lagi bagian submitnya. Sudah? Coba cek lagi. Soalnya kamu doang nih yang belum terinput nih. Google Form-nya namanya. Sudah? Coba saya cek sebentar ya. Mandala.
Ya, sudah. Coba saya cek dulu. Oke, mandala sudah ya. Sudah. Alhamdulillah, soal pun sudah selesai semua. Kemudian saya minta satu orang untuk mengisi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kita merefleksi dirilah, evaluasi. Ada yang bisa satu orang? Oke, Riko Abriano. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Riko Abriano. Riko. Baik, hari ini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Materi yang kita dapat pada hari ini adalah baterai atau aki sangat penting sebagai sumber energi listrik portable dengan memahami cara kerja dan pentingnya perawatan. Baterai dapat berfungsi secara optimal dan memiliki masa pakai yang lebih lama. Mendukung berbagai aplikasi mulai dari kendaraan hingga sistem penyimpanan energi terbarukan. Baik, itu saja kesimpulannya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Ada yang mau tambahin lagi kesimpulannya? Cukup. Berarti kita hari ini sudah belajar tentu tentang baterai ya. Jadi mulai dari cara merawatnya, kemudian dari cara pengecasannya, kemudian satu lagi yang terakhir ada pemasangan baterai di sepeda motornya langsung. Oke. Selanjutnya sistem starter sepeda motor. Masih ada sangkut pautnya ya dengan baterai ya. Minggu kemarin kita belajar tentang sistem kelistrikan sepeda motor, terus yang sekarang kita belajar baterai, yang kemudian yang ketiga minggu depan kita akan belajar tentang sistem starter sepeda motor. Ya. Oke, berarti semuanya masih ada sangkut pautnya. Kiranya sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Nggak ada, cukup. Oke, sebelum kita akhiri, karena ini sudah memasuki istirahat sekolah ya. Coba untuk ketua kelas untuk diakhiri pembelajaran ini ya. Saya minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Ya, untuk dirapiin lagi bangku-bangkunya. Selamat beristirahat ya. Yuk. Sini LKP-nya. Oke. Ayo. Salam. Ya. Istirahat ya.